Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Kita mulai dari subbab A, yaitu sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Apa sih Bani Umayyah itu? Bani Umayyah adalah anak, cucu, atau keturunan Umayyah bin Abdi Syam. Daulah Bani Umayyah disebut juga dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh berpengaruh di Bani Umayyah. Ia masuk Islam bersama ayahnya pada saat terjadi Fathu Mekkah. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak yang berasal dari Mesir menyebabkan perpecahan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, pemerintah dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hasan bin Ali. Tetapi pemerintahan Hasan bin Ali hanya bertahan beberapa bulan saja. Hasan bin Ali meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Muawiyah, antara lain adalah Muawiyah harus berjanji menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. 2. Muawiyah harus menjaga keselamatan Hasan bin Ali dan keluarganya. 3. Jika Muawiyah wafat, kekhalifahan harus diserahkan kepada musyawarah di antara kaum muslimin. 4. Pajak tanah di negeri Ahwas diserahkan pada Hasan setiap tahun. Muawiyah menerima syarat tersebut pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itu, secara resmi pemerintahan dipegang oleh Muawiyah. Kita lanjut ke subbab B, yaitu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Kebijakan pemerintah Bani Umayyah yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah pertama. Dia menetapkan beberapa kebijakan, antara lain adalah 1. Memperluas wilayah dakwah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, seperti Afrika Utara, India, dan Bizantium. 2. Membentuk departemen dan duta. 3. Mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi. Kebijakan-kebijakan Khalifah Muawiyah yang paling berpengaruh seperti mempekerjakan para profesional dari Bizantium untuk menata administrasi keuangan negara, serta mengadakan perluasan wilayah di wilayah yang sangat strategis. Pada saat itu, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan besar, yaitu golongan pendukung Bani Umayyah, golongan pendukung Ali bin Abi Thalib, dan golongan Khawarij. Kita lanjut ke subbab D, yaitu proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman permulaan Islam termasuk masa Bani Umayyah diliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, tarikh, dan filsafat. Bani Umayyah memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu 1. Gerakan ilmu agama, 2. Gerakan ilmu filsafat, 3. Gerakan sejarah. Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan di berbagai bidang dan disiplin ilmu. Khalid bin Yazid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Khalid bin Yazid juga terkenal sebagai penyair dan orator. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau sering mengundang para ulama dan fuqaha ke istana untuk mengkaji ilmu dalam berbagai majelis. Ulama-ulama itu yaitu Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Azhuri, dan Washil bin Atta. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang semakin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat diperlukan oleh semua golongan. Ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dibagi menjadi 3 bidang, yaitu 1. Bidang pendidikan, 2. Bidang seni, 3. Bidang sastra. Pembangunan fisik pada masa dinasti Bani Umayyah juga mendapat perhatian yang sangat besar. Usaha yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah dalam kaitannya dengan pelestarian bangunan bersejarah antara lain yaitu mengubah St. John di Damaskus menjadi masjid, menggunakan katedral Hims sebagai masjid, merenovasi Masjid Nabawi, dan membangun Istana Kusyair Amroh, Istana Merah, dan Istana Mustafa
yang digunakan sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Kita lanjut ke subbab D, yaitu beberapa khalifah Daulah Bani Umayyah yang terkenal. Kita bahas yang pertama ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah karena keberanian beliau pada saat memproklamasikan Bani Umayyah tahun 41 Hijriah atau tahun 661 Masehi pada saat Ali bin Abi Thalib masih menjabat sebagai khalifah. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah dari tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Khalifah Marwan bin Al-Hakam merupakan khalifah keempat yang memerintah dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Khalifah Marwan bin Al-Hakam adalah seorang yang bijak, berpikir tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau seorang qori dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah. Beliau terkenal dan berjasa dalam menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Yang ketiga ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik merupakan khalifah ke-6 yang memerintah pada tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 717 Masehi. Walid bin Abdul Malik memerintah bersamaan dengan pemerintahan bantuan dari pemerintahan Gotik kepada Islam. Misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil memukul mundur pasukan Vigos aristokrasi Jerman. Pada saat itu dan cinta kepada Khalifah Al-Walid, keadaan pemerintahan yang tidak sebaik itu membuka kesempatan pada Khalifah Al-Walid untuk melakukan perluasan wilayah dakwah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. Yang keempat ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 yang memerintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Masyarakat Islam yang dipimpinnya mengalami peningkatan kualitas secara drastis, terutama dalam hal status ekonomi. Taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu tinggi, sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Zakat kaum orang-orang kaya akhirnya diserahkan ke Baitul Mal. Zakat itu difungsikan untuk pembangunan fisik dalam masyarakat seperti masjid, sekolah, dan perpustakaan. Keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah lainnya yaitu lebih mementingkan agama, mementingkan persatuan umat Islam, penyairan Islam, adil terhadap semua pihak, dan lain-lain. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.